Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Berapa banyak tuntunan akhlak mulia. Tadi sudah disebutkan perkataan Abdullah bin Abbas, agama sama dengan akhlak, akhlak sama dengan agama. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karenanya para ulama berkata, bukan berlebihan jika diungkapkan bahwa akhlak Nabi SAW adalah mu'jizah. Masya Allah. Bukan berlebihan kalau diungkapkan bahwa akhlak Nabi SAW adalah mu'jizah. Kemudian di antara yang mereka terangkan adalah tentang ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarak. Ajib. Salah satu yang barangkali banyak di antara kita enggak mampu. Disebutkan bahwa dalam hadis yang sahih, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi tidak pernah cela makanan satu kali pun dalam hidupnya, tidak pernah. Mencela makanan nggak pernah. Terus bagaimana? Kalau makanan itu mengundang selera beliau makan. Kalau tidak, beliau tinggalkan tanpa mencela. Sebagian kita, Masya Allah, makanannya asin sedikit saja, dia tidak berselera. Kenapa nggak dimakan? Asin. Sekarang malah justru banyak orang di media sosial, posting tentang makanan. Nggak mungkin dia mencaci makanan tersebut. Kalau makanan tersebut dicaci, orang tidak akan lagi menjadi follower di akunnya. Channelnya tutup. Karena dia mempromosikan banyak makanan, pasti dia makannya bilangnya enak. Islam mengajarkan meskipun tidak banyak makanan, sekali saja, seandainya tidak enak pun, dia tidak mencela. Begitu keteladanan dari Nabi SAW. Dan itu dibuktikan. Nabi SAW pernah satu meja hidangan dengan Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Berarti kemungkinan itu adalah di akhir-akhir. Karena Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu Islamnya itu sekitar tahun 7 Hijriah, beberapa waktu sebelum Fathu Makkah. Berarti bersama Nabi SAW enggak lama, hanya beberapa tahun saja. Dan Nabi SAW pernah satu meja hidangan dengan Khalid ibn Walid. Dan Khalid ibn Walid adalah keponakan salah satu istri Nabi, yaitu Maimunah radhiyallahu taala anha. Satu meja hidangan sudah dihidangkan, banyak makanan di situ. Kemudian ketika Nabi SAW ingin menjangkau sebuah makanan, dibisikkan oleh Maimunah istri beliau radhiyallahu anha ummul mukminin, sesungguhnya itu makanan dari daging bob, kadal padang pasir, bukan biawak ya, beda. Sudah dipastikan insyaallah valid, bukan biawak, beda sekali. Kadal, dia jenisnya kadal di padang pasir. Dia herbivora, bukan karnivora atau omnivora, tidak. Herbivora. Ketika Nabi dikasih tahu itu adalah daging kadal padang pasir bob, Nabi langsung tarik lagi tangannya. Khalid makan. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu makan. Ketika lihat Nabi tangannya ditarik lagi, Khalid bertanya, aharamun hu ya Rasulullah, apakah haram itu yang engkau tarik lagi itu, apakah haram untuk dimakan? Ini Khalid lagi makan. Andai kita di posisi Nabi, mungkin kita akan berkata, masa saya dikasih makan begini? Enggak ada yang daging ayam apa daging kambing, masa kadal disajikan buat saya? Nabi SAW tidak berkata demikian. Beliau hanya berkata, innahu laisa bi ardi qaumi fa ajiduhu u'afuhu. Saya tidak terbiasa melihat hidangan makanan ini. Saya tidak terbiasa. Mencela atau tidak? Tidak mencela.
Siapa di antara kita mampu seperti ini? Di usia kita seperti sekarang ini, berapa kali kita komentari makanan? Yang enak lah, yang kurang inilah, yang kurang itulah, kurang matang, kurang asin, kurang manis, kurang macam-macam. Mu'jizah, tidak mudah ada pada diri seorang hamba, karenanya perlu diupayakan. Ada sebagian orang berkata, Ustadz, saya sudah dari oroknya begini, sudah sejak lahir saya begini Ustadz, orangnya kaku, kalau ngomong to the point. Ini memang bawaan saya begini Ustadz, dari lahir memang saya begini. Ungkapan seperti itu seakan-akan dalih bagi dirinya, jangan minta saya lebih daripada ini. Ya sudah saya begini, kalau kau mau bergaul dengan saya begini, kalau tak mau ya sudah jangan berteman dengan saya. Ini ungkapan yang perlu diluruskan. Tidak terkecuali mohon maaf antara pasangan suami istri. Seringkali suami istri itu slack. Suami meminta kepada istrinya agar dia memahami dirinya. Si istri meminta agar suami memahami dirinya. Lalu kapan akan ada perbaikan di antara mereka? Ustadz, saya memang kalau bicara tuh keras begini Ustadz. Jangan Ustadz berharap saya ngomong itu lembut seperti Ustadz Fulan. Gak bisa saya lembut. Apalagi kalau dia kemudian sebutkan, saya itu dari suku A, dari marga B, saya itu begini. Seriusnya saya, ya mungkin lebih dari ini santai Ustadz, saya santai. Tapi dia berapi-api begitu. Atau mungkin pilih kata-katanya itu tas. Orang tersakiti dengan kata-kata itu. Orang tidak nyaman berkomunikasi sama dia. Yang seperti ini harus diluruskan. Ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum." Sesungguhnya ilmu itu diraih dengan proses belajar, kelembutan itu, perangai lembut, mudah memaafkan, lunak, itu bisa dicapai dengan cara proses belajar untuk hilm. Faman taharral khaira yu'tah wa man tawaqqas syarra yuqah. Maka siapa yang berjuang, berlatih, berkorban, berproses terus untuk dapat kebaikan, pasti Allah akan kasih. Dan siapa yang berjuang, berlatih, berkorban terus menerus untuk meninggalkan keburukan, Allah akan lindungi dia dari keburukan. Subhanallah. Jadi ada proses. Jangan bilang bahwa saya itu sudah begini Ustadz, saya itu emang begini. Istri saya harus kenal saya, kemudian si istri bilang suami saya harus kenal saya begini. Kalau marah berapi-api misalnya begitu. Kalau menegur kenceng. Kalau mau menegur judes. Kalau marah harus melotot, harus teriak. Berlatihlah. Akhlak yang mulia itu bisa dilatih, bisa diproses. Kita juga mengenal proses kan di kehidupan dunia ini.